Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Saat ini kita masih beribadah online demi bantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk terus disiplin dalam mentaati peraturan PSBB pemerintah, serta terus menjaga imunitas tubuh saudara dengan vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Tema gereja kita di tahun 2021 adalah The Year of Moving Forward Together. Marilah kita melangkah bersama, satukan setiap perbedaan kita, dan maju bersama menjadi semakin dewasa di dalam Kristus. Saudara sekalian, apakah dalam keadaan baik dan sehat? Apakah ada yang sakit, membutuhkan bantuan atau pengan doa? Kami rindu melayani saudara. Saudara bisa menghubungi para leaders atau sekretariat gereja di nomor yang tertera di layar. Mari kita tetap saling memperhatikan dan menjaga satu sama lain dalam kasih. Sudahkah saudara hadir dalam pertemuan-pertemuan tengah minggu Kes Grogol? Yuk kita jaga persekutuan dan hubungan erat dalam komunitas kita dalam acara penggalian Alkitab setiap Rabu jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa pujian dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Tupka Hiwis atau Bapak Apin. Para remaja GKS Grogol, jangan mau ketinggalan. Yuk hadiri pertemuan Google Meet kita setiap Sabtu jam 9 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Sampai jumpa hari Sabtu malam. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk membagikannya juga kepada sama jemaat yang membutuhkan, agar kita tetap berpengharapan kuat dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi adik-adik sekolah minggu, setelah ini ada ibadah sekolah minggu ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pastor Dani Gamadi. Mari subscribe YouTube channel ini ya untuk selalu mendapat update. Dalam rangka memperingati kematian dan kebangkitan Kristus, mari bergabung bersama dalam ibadah Jumat Agung melalui Zoom hari Jumat 2 April jam 10 pagi. Akan dilayani oleh Bapak Tupka Hiwis atau Bapak Apin. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari ikuti juga ibadah online khusus Paskah GKS FBC hari Minggu 4 April 2021 jam 10 pagi di YouTube dan Facebook GKS FBC. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Bunadi Subrata dan dimeriahkan oleh worship team GKS Grogol, GKS Sudirman, dan GKS Yogyakarta. Ibadah juga disertai dengan perjamuan kudus. Mari subscribe YouTube channel ini untuk mendapat update. Program Messages of Hope dapat disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan selalu dibagikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Di awal tahun 2021 ini, kita banyak mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di tengah pandemi yang masih berlangsung. Bagi saudara-saudara yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya sepanjang 2020, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah, bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan khotbah, dan ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Kita berjumpa lagi di ibadah live streaming GKS FBC. Saudara, kita bersyukur hari ini karena anugerah Tuhan kita ada sampai hari ini. Saya percaya kita semua di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala Senior Pendeta Bunadi Subrata. Mari saudara, kita mau bawa hati kita dan jiwa kita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena cinta Tuhan tidak pernah habis buat kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
saudara, angkat tanganmu. Kita mau katakan, ya Tuhan kekuatan kita. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Amin. Dia Tuhan yang setia. Mari saudara, kita siapkan hati dan jiwa kita lebih untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami. Kau begitu baik. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu.
Terima dia saat ini saudara. Serahkan kehidupanmu di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang di dalam rencananya. Biar Tuhan ada di dalam rencanamu Tuhan Yesus. Kami mau berserah penuh kepadamu Tuhan Yesus. Hiralabalabalabalabalabalaba. 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 Kami mau berserah penuh Tuhan kepadamu. Hiralabalabalabalabalabalaba. Hiralabalabalabalabalabalaba. Hidup kami ada di dalam-Mu Tuhan Yesus. Kami berserah penuh Tuhan. Bahwa kami setia. Bahwa kami setia. Bahwa kami setia. Bahwa kami setia. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Benar Tuhan. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Puji Tuhan saudara. Dia Tuhan yang setia. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Mari bawa hati kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Saudara, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, keluarga GKS yang saya kasihi dan semua saudara-saudara yang mengikuti ibadah online hari ini. Apa kabarnya? Saya berdoa kita selalu dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, saudara. Nah, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kekuatan dari Kelemah Lembutan. Kekuatan dari kelemah lembutan, saudara-saudara. Nah, di tengah pandemi yang sudah berlangsung 1 tahun,
nggak terasa sudah 1 tahun, saudara. Maka banyak masalah timbul. Masalah kesehatan, masalah ekonomi, dan ditambah juga dengan rasa jenuh, saudara ya. Karena kita harus stay at home, work from home di rumah masing-masing. Itu kalau kita nggak hati-hati bisa menimbulkan banyak masalah. Karena kita jadi lebih gampang emosi, ya gampang marah. Dan kalau kita nggak jaga-jaga bisa mengeluarkan kata-kata yang kasar, bisa melukai hati orang-orang di dalam keluarga kita. Nah, ini yang harus kita waspadai, saudaraku. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita sangat butuh kekuatan rohani dari Roh Kudus. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang salah satu kekuatan rohani yang harus kita miliki supaya kita kuat, saudara. Kita bisa bertahan, kita bisa hidup dalam kemenangan di tengah-tengah pandemi ini, saudara-saudara. Dan hari ini saya mau berbicara tentang kelemah lembutan. Karena kelemah lembutan itu, kata Alkitab, adalah kekuatan rohani. Itu adalah kekuatan rohani. Nah, kita sering mendengar kata lemah lembut. Sering kita mendengar kata lemah lembut. Tetapi apakah kita sudah benar-benar mengerti apa arti kata lemah lembut itu, saudara-saudara? Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, lemah lembut itu artinya baik hati, tidak pemarah, dan peramah. Itulah arti dari lemah lembut, saudara-saudara. Nah, jika kita mempelajari firman Tuhan, maka kata Yunani dari lemah lembut itu adalah praus. P-R-A-U-S. Nah, artinya adalah dalam bahasa Inggris strength under control, atau kekuatan yang dikendalikan. Kekuatan, kita punya kekuatan, tapi kita bisa kendalikan. Kekuatan yang dikendalikan, saudaraku. Jadi lemah lembut itu jelas adalah sebuah kekuatan rohani yang perlu kita miliki di tengah-tengah masa sukar ini. Tapi kekuatan bukan yang liar, tetapi kekuatan yang kita bisa kendalikan. Itulah yang namanya lemah lembut, saudara-saudara. Nah, orang yang lemah lembut jadi bukan orang yang lemah. Banyak pengertian orang lemah lembut dianggap lemah. Bukan orang yang lemah, tidak berdaya, bukan. Tetapi justru adalah orang yang kuat, orang yang tangguh, saudaraku, rohaninya. Itulah orang yang lemah lembut. Makanya kita perlu sekali menjadi anak-anak Tuhan yang lemah lembut, saudaraku. Karena itu adalah sebuah kekuatan rohani yang luar biasa dari Roh Kudus, saudara. Nah, Yesus adalah manusia yang paling lemah lembut. Tuhan Yesus berkata, belajarlah padaku, aku rendah hati, aku lemah lembut. Tetapi dia juga adalah manusia yang paling kuat rohaninya, saudara-saudara. Nah, lemah lembut itu adalah salah satu sifat utama daripada Tuhan Yesus. Makanya sangat penting ya kita belajar tentang lemah lembut dan kita memiliki sifat lemah lembut itu sebagai anak-anak Tuhan. Nah, pengertian lemah lembut digambarkan, perhatikan, dengan seseorang melatih seekor kuda. Nah, kuda itu dipatahkan, saudaraku, keliarannya. Dengan cara melalui berbagai latihan, melalui berbagai disiplin, maka kuda itu dipatahkan keliarannya, saudaraku. Nah, tujuan mematahkan keliaran kuda ini bukan untuk membuat kuda itu jadi cacat. Bukan, saudara. Namun untuk membuat kuda itu dapat mengendalikan kekuatannya. Sebab kekuatannya enggak hilang. Tetapi sekarang kuda itu jadi jinak, dapat mengendalikan kekuatannya dan akhirnya berguna dan bisa menuruti perintah tuannya, saudara-saudara. Nah, dengan cara yang sama pula, saudara, Tuhan itu melatih kita melalui berbagai ujian dalam padang gurun kehidupan kita masing-masing untuk mematahkan keliaran kita atau untuk mematahkan ketidaktaatan kita kepada Tuhan, sehingga kita akhirnya menjadi orang yang lemah lembut, saudaraku. Dan kita bisa kendalikan emosi kita bisa kendalikan pikiran kita bisa kendalikan hawa nafsu kita, dan hidup saudara dan saya diberkati luar biasa oleh Tuhan, saudara-saudara. Nah, firman Tuhan mengajarkan bahwa kelemah lembutan ini adalah salah satu dari buah Roh Kudus.
Nah, makanya namanya buah itu harus terus bertumbuh, berkembang. Jadi kita harus kembangkan buah roh kelemah lembutan ini, tentu dengan pertolongan daripada Roh Kudus itu sendiri. Bagaimana mengembangkannya, saudara? Ya, sering-seringlah kita bergaul, berinteraksi dengan Roh Kudus, saudaraku, supaya kita bisa menerima apa yang Roh Kudus punya, yaitu salah satunya kelemah lembutannya, dan juga buah-buah roh yang lainnya, saudara-saudara. Kita sering-seringlah bergaul intim dengan Tuhan, berinteraksi di dalam hadirat Tuhan. Kita perkuat hari-hari ini kehidupan doa kita, saudaraku. Saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan, ini masa-masa yang tidak mudah. Dan kedepannya juga kita akan menghadapi hal-hal yang tidak mudah. Perkuat kehidupan doa kita. Perkuat kehidupan firman kita. Kita semakin banyak meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu, saudara-saudara. Nah, buah roh kelemah lembutan ini juga, perhatikan, ini penting, dapat dikembangkan melalui puasa. Melalui puasa, saudara. Kelemah lembutan itu artinya kekuatan yang dikendalikan. Kita punya kekuatan, kita punya emosi, kita punya hawa nafsu, itu dikendalikan oleh kita. Itu yang namanya kekuatan yang dikendalikan. Nah, dengan berpuasa maka sebenarnya kita sedang belajar apa, saudaraku? Belajar tentang mengendalikan diri. Belajar tentang menguasai diri, saudaraku. Dalam hal ini mengendalikan tentu nafsu makan kita. Dan saat ini gereja kita sedang melakukan puasa Daniel 21 hari. Ya, sampai nanti tanggal 4 April, tepat pada hari raya Paskah. Jadi hari-hari ini justru kita pakai kesempatan kita berpuasa ini untuk kita mengembangkan, saudaraku, buah roh kelemah lembutan ini. Nah, sesungguhnya kalau kita bisa kendalikan hawa nafsu makan kita, maka kita juga dapat mengendalikan hal-hal lainnya dalam hidup ini. Misalkan, saudaraku, ketamakan kita akan uang, kita bisa kendalikan. Kita nggak bisa kendalikan itu dengan kekuatan manusia. Kita butuh pertolongan Roh Kudus dengan mengembangkan buah roh kelemah lembutan. Misalkan lagi kita bisa mengendalikan nafsu seks kita dan sebagainya. Jadi penting sekali kita melakukan puasa supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang manusia rohnya kuat, sehingga kita bisa mengendalikan kekuatan kita yang tanda petik liar ini menjadi jinak, menjadi berkenan di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Nah, pada hari ini saya mau share ada 3 berkat. Ada 3 berkat kalau kita mengembangkan buah roh kelemah lembutan. Dan ini berkat yang luar biasa yang diberikan oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Nah, yang pertama berkatnya adalah, yang pertama, memiliki atau mewarisi bumi ini. Wow, luar biasa ya. Orang yang lemah lembut dikatakan akan memiliki atau mewarisi, saudaraku, bumi ini. Mari kita lihat Matius pasal 5 ayat 5, demikian. Matius pasal 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Puji Tuhan. Nah, dalam bahasa Inggris dipakai kata inherit, yang artinya mewarisi. Nah, apa artinya, saudaraku? Apa artinya memiliki atau mewarisi bumi ini? Ada 2 pengertian, ada 2. Yang pertama, memiliki atau mewarisi bumi artinya kita memiliki atau mewarisi bumi yang akan datang, yaitu yang namanya kerajaan 1000 tahun damai. Itu pengertian pertama. Nah, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu akan memulai kerajaan 1000 tahun atau yang dikenal dengan kata milenium di bumi ini, saudaraku. Bukan di surga, di bumi ini. Nah, Tuhan Yesus akan memerintah langsung di Yerusalem atas seluruh dunia. Nah, orang-orang percaya, perhatikan, yang memiliki karakter Kristus dan terutama karakter lemah lembut,
Itulah yang akan mewarisi bumi yang akan datang di masa milenium itu. Perhatikan saudaraku, jadi sangat penting kita mengembangkan buah roh kelemah lembutan, saudara. Yang kedua, artinya diberkati di bumi yang sekarang. Sekarang ini kita diberkati karena menjadi orang yang dapat diterima, saudaraku, dalam lingkungan manapun di bumi ini, karena sifat lemah lembut kita. Orang yang lemah lembut itu kemana-mana mudah diterima, saudaraku. Itu berkat yang luar biasa. Ada seorang bernama Dale Carnegie dari Amerika, itu pernah menulis buku tentang pengembangan diri yang menjadi bestseller. Judulnya adalah How to Win Friends and Influence People. Nah, mengapa buku ini menjadi bestseller, saudara? Karena pada dasarnya tentu manusia itu ingin diterima. Setiap manusia ingin diterima, ingin dihargai dan sebagainya, dan disukai oleh banyak orang. Itu pada dasarnya manusia. Manusia ingin punya banyak teman. Nah, oleh sebab itu buku ini laris sekali, saudaraku, karena mengajarkan hal-hal seperti itu. Nah, tetapi tentu siapa yang mau berteman dengan orang yang kasar, orang yang sombong, orang yang egois, tentu kita nggak mau, saudara. Tentu kita lebih suka berteman dengan orang yang lemah lembut, orang yang nggak egois, yang rendah hati. Makanya orang yang lemah lembut itu diberkati Tuhan, saudara-saudara. Nah, kita perhatikan ya hari ini, apa sih ciri dari orang yang lemah lembut itu? Apa yang Alkitab katakan tentang orang yang lemah lembut itu? Ada beberapa hal, saudaraku, yang tercatat dalam firman Tuhan. Yang pertama, orang yang lemah lembut itu adalah orang yang rendah hati. Belajarlah padaku, kata Tuhan Yesus, aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, lemah lembut dan rendah hati itu saling melengkapi, saudaraku. Orang yang lemah lembut adalah orang yang rendah hati. Matius pasal 11 ayat 29. Ia memiliki ketenangan dalam jiwanya. Itulah orang yang lemah lembut. Emosinya stabil, ya. Tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak mudah sakit hati. Itulah definisi daripada rendah hati. Yang kedua, orang yang lemah lembut adalah orang yang dapat menguasai diri, saudara. Ketika diperlakukan tidak adil, ketika saudara dan saya diperlakukan gak adil, gak fair, kalau kita mengembangkan buah roh kelemah lembutan, maka kita bisa tetap tenang. Kita bisa menguasai diri kita untuk tidak ngamuk, untuk tidak membalas dendam dan sebagainya. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 20, saudara. Nah, yang ketiga, orang yang lemah lembut itu adalah orang yang sama sekali tidak mementingkan diri sendiri. Galatia pasal 6 ayat 1 dan 2. Tidak egois, saudara. Itulah orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut selalu memperhatikan kepentingan atau kesejahteraan daripada orang lain, saudara. Orang yang lemah lembut itu masih bisa mendoakan orang sekalipun dia sedang sakit. Orang yang lemah lembut itu masih bisa bantu keuangan orang lain meskipun dia sendiri sedang kesulitan keuangan. Itulah orang yang lemah lembut, saudaraku, sama sekali tidak mementingkan diri sendiri. Yang keempat, orang yang lemah lembut itu memiliki kata-kata yang nggak menyakiti orang. Ya, kata-katanya tidak bikin sakit hati orang, saudara. Amsal 15 ayat 1. Dan yang kelima, orang yang lemah lembut itu memiliki hati yang mau diajar. Memiliki hati yang mau diajar, memiliki hati yang mau belajar. Kita bisa baca itu dalam Yakobus 1 ayat 21. Perhatikan dalam ayat itu dikatakan bahwa firman Tuhan hanya dapat tertanam dan firman Tuhan hanya dapat juga bertumbuh itu dalam hati orang yang lemah lembut. Orang yang keras hatinya, maka sulit firman Tuhan bisa bertumbuh dalam diri orang itu. Nah, orang yang lemah lembut ini tidak akan punya masalah dalam membangun hubungan dengan orang lain. Tidak akan pernah punya masalah. Dan keberhasilan membangun hubungan inilah
yang merupakan salah satu kunci keberhasilan hidupnya, saudara-saudara. Makanya orang yang lemah lembut diberkati. Nah, oleh karena itu maka orang lemah lembut dapat diterima dalam lingkungan dimanapun di bumi ini. Itu yang dimaksud firman Tuhan dengan memiliki atau mewarisi bumi ini, saudara-saudara. Nah, milikilah ya sebagai anak-anak Tuhan, mari milikilah saudaraku sifat lemah lembut dan sifat rendah hati ini. Ini sifatnya Tuhan Yesus, saudara ya. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, kalau kita mengembangkan buah roh lemah lembut, berkat Tuhan buat kita adalah kita akan menghasilkan penguasaan diri. Kita akan menghasilkan pengendalian diri. Sehingga kita nggak mudah membalas atau menyerang dalam kehidupan ini. Kita bisa menjadi orang yang begitu tenang. Kita nggak emosi. Kita bisa berpikir jernih. Itulah berkat yang Tuhan berikan bagi orang yang mengembangkan buah roh kelemah lembutan, saudara-saudara. Mari kita baca 1 Petrus 2, ayat 19 dan 20, demikian firman Tuhan. Perhatikan saudaraku ayat ini. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak ia harus tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Apa maksud ayat ini, saudara-saudara? Jadi pengertian lemah lembut ini bukan berarti kita tidak tersinggung bila ditegur karena kita berbuat salah. Jadi misalkan saudaraku ya, saya ini berbuat salah, lalu saudara menegur saya. Saudara mungkin marah kepada saya. Lalu saya tidak marah. Saya tidak tersinggung. Padahal saya berbuat salah, ya. Tapi ditegur saya nggak tersinggung. Itu belum berarti lemah lembut, saudaraku. Belum, itu belum lemah lembut. Nah, lemah lembut artinya begini, saudaraku. Saya nggak salah. Saya melakukan sebuah kebenaran, tetapi saudara misalkan menyalahkan saya, menegur saya, atau mungkin membicarakan saya kepada orang lain dan sebagainya. Menjelek-jelekkan saya misalkan. Padahal saya nggak salah sama sekali. Saya melakukan sebuah kebenaran. Nah, tetapi dalam hal ini saya nggak tersinggung. Saya nggak marah. Saya tetap tenang. Saya tetap stabil rohani saya. Maka itulah yang namanya lemah lembut, saudaraku. Itu yang namanya lemah lembut. Jadi orang yang lemah lembut itu sesungguhnya dapat menguasai dirinya. Ketika dia diperlakukan nggak adil, mungkin dalam dunia bisnis dia diperlakukan nggak adil, dia bisa tetap tenang, bisa mengendalikan dirinya, saudaraku. Ketika dituduh misalkan, ketika difitnah, ketika disakiti, ketika dirugikan, dia tetap tenang. Dia tidak berusaha untuk membalas, dia tidak berusaha untuk menyerang, saudaraku. Nah, itulah yang merupakan ya sifat lemah lembut yang harus kita kembangkan dalam masa-masa sulit ini, saudaraku, supaya hidup kita tenang, diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara. Nah, di dalam Alkitab ada dua orang. Ada dua orang yang dicatat sebagai orang yang lemah lembut, saudara-saudara, yaitu Musa dan Yesus. Nah, kedua orang ini adalah orang yang luar biasa. Nah, keduanya memiliki kekuatan rohani. Sekali lagi, kekuatan rohani itu adalah kelemah lembutan, atau kelemah lembutan adalah sebuah kekuatan rohani. Jadi keduanya memiliki kekuatan rohani berupa penguasaan diri untuk tidak membalas, tidak menyerang ketika diperlakukan tidak adil, saudara-saudara. Nah, kita lihat Musa lebih dulu sekarang. Dalam Bilangan 12 ayat 3, mari kita lihat. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Luar biasa.
Nah, oleh karena Musa menikahi seorang perempuan Kus, maka saudara-saudara Musa, kita tahu ya, ada saudara-saudaranya yaitu Miriam dan Harun, menghujat dan menghina Musa, saudaraku. Namun sebenarnya mereka ini sedang menggugat kepemimpinan Musa. Kemungkinan besar mereka iri dengan kepemimpinan Musa. Mereka juga merasa bisa seperti Musa. Nah, melihat Musa tidak membalas. Musa sama sekali nggak membalas. Dikata-katai, dia nggak membalas. Dia nggak menyerang. Perhatikan Tuhan yang membelanya. Orang yang lemah lembut dibela oleh Tuhan. Saudaraku, nggak usah membalas kejahatan dengan kejahatan. Serahkan itu semua kepada Tuhan dan Tuhan yang akan membelanya, saudara-saudara. Maka Tuhan membela Musa. Miriam kena kusta, tapi justru kalau kita baca dalam firman Tuhan ini, Musa itu memohon pengampunan Tuhan untuk Miriam dan juga untuk Harun. Luar biasa hatinya, saudaraku, penuh kelemah lembutan. Makanya Tuhan pakai Musa luar biasa. Tuhan memberkati Musa luar biasa, saudara-saudara. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, Tuhan Yesus, saudara. Kita baca 1 Petrus 2 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Ketika ia dicaci maki, perhatikan, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Perhatikan, luar biasa. Hati Tuhan itu luar biasa. Dia adalah pencipta. Dia adalah juru selamat manusia, saudaraku. Namun ia dihianati. Ia dihina, diperlakukan sangat kasar. Sangat kasar. Oleh orang-orang yang dia mau selamatkan. Dia diperlakukan sepertinya dia seorang penjahat kelas berat yang melakukan kejahatan besar. Tetapi meskipun ia diperlakukan demikian kasarnya, saudaraku, ia tetap mengasihi. Oh, dia tetap mengasihi dan mengampuni musuh-musuhnya itu. Sampai akhir hidupnya ketika dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya, semua manusia. Dalam kelemah lembutan disitulah ada pengampunan. Orang yang lemah lembut, saudaraku, akan mudah mengampuni. Kaya dalam pengampunan, saudara-saudara. Nah, mari kita lihat sekarang Daud. Daud juga adalah seorang yang lemah lembut, saudara-saudara. Nah, saya mau cerita pada saat itu, Absalom sedang memerintah sebagai raja. Dan Daud sedang dalam pelarian. Nah, ia sedang berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Kita bisa baca itu, saudaraku, ya, dalam Samuel, yaitu kitab 2 Samuel pasal 16 ayat 5 sampai dengan 12. Nanti baca. Dalam keadaan terpuruk seperti itu, saudara, tiba-tiba muncul seorang yang bernama Simei. Nah, perbuatan Simei ini membuat Daud, saudaraku, sepertinya sudah jatuh tertimpa tangga. Dia dalam keadaan yang begitu terpuruk. Sekarang datang lagi Simei, saudaraku, yang mengata-ngatai dia. Simei datang kepada Daud, ya, dia melempari Daud dengan batu. Dia mengutuki Daud, saudaraku. Padahal Daud nggak salah apa-apa. Nah, Daud punya pilihan. Dia bisa melakukan sesuatu kepada Simei. Dia bisa saja menjadi sakit hati, marah, lalu membalas dan menyerang. Bisa. Tapi yang dia pilih adalah tidak. Dia tetap tenang, dia tidak membalas, dia tidak menyerang. Dalam pergumulan hidup yang berat ini, saudaraku, dia sedang dalam pergumulan hidup yang berat. Tapi Daud tetap bisa menguasai dirinya untuk tidak emosi, tidak membalas, tidak menyerang. Ini sifat lemah lembut yang Daud miliki, saudara-saudara. Luar biasa. Nah, beberapa tahun berlalu, Absalom telah mati, dibunuh, dan Daud kembali naik tahta. Dia kembali ke puncak, saudara. Dan pada saat itu datanglah Simei. Waktu Daud sudah naik tahta, Simei datang, saudara. Simei berkata, aku telah berbuat dosa.
Dengan kata lain, dia minta diampuni oleh Daud. Kalau kita baca firman Tuhan, apa yang dilakukan oleh Daud, dengan mudahnya Daud mengampuni Simei. Padahal Simei itu sudah berbuat jahat kepada dia. Anak Tuhan tidak diajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara-saudara. Itulah Daud, saudaraku. Makanya Daud, saudaraku, hidupnya dikenan oleh Tuhan. Dan dia diberkati oleh Tuhan luar biasa, saudara-saudara. Nah, selama berada di penjara, Nelson Mandela itu sering mengalami siksaan fisik yang dilakukan oleh seorang sipir, saudara. Ia pernah digantung terbalik, saudara. Maaf, sambil dikencingi oleh sipir itu. Nah, ketika Mandela dibebaskan, ya dia bebas, dan kemudian dia menjadi presiden Afrika Selatan. Hal pertama yang ia lakukan adalah menyuruh, saudaraku, pengawalnya untuk membawa sipir itu ke hadapannya. Ketika dipertemukan dengan sipir yang dulu menyiksanya, dengan tulus, saudaraku, Mandela merangkul dia. Dan ia berkata, hal pertama yang ingin saya lakukan ketika menjadi presiden adalah memaafkanmu. Inilah sifat lemah lembut, saudaraku. Tidak membalas dendam, tetapi mengampuni, saudara-saudara. Saudaraku, saya mau cerita tentang kejadian di Surabaya, saudara. Pada tanggal 13 Mei 2018 yang lalu, barangkali kita semua masih ingat, terjadi ledakan bom bunuh diri di 3 gereja di Surabaya. Nah, seorang ibu bernama Ibu Weni, 2 anaknya meninggal akibat ledakan bom di gerejanya. 2 anaknya yang masih kecil, saudaraku. Dalam kesedihan yang luar biasa, sementara ia sendiri juga terluka dan harus dirawat di rumah sakit. Ibu Weni ini menunjukkan kedewasaan rohaninya, saudara, sebagai seorang anak Tuhan. Ia mengampuni sang pelaku teroris bom bunuh diri tersebut. Diampuni. Ibu Weni mempunyai dan mengembangkan buah roh kelemah lembutan dari Roh Kudus, sehingga ia dapat menguasai dirinya. Ketika diperlakukan tidak adil, sama sekali tidak adil. Dia tidak salah apa-apa, anak-anaknya masih kecil, tidak salah apa-apa, tapi harus mati karena bom. Tapi dia mengampuni, saudaraku, orang yang telah membunuh kedua anaknya itu. Mari belajar jadi anak-anak Tuhan yang terus-menerus mengembangkan buah roh kelemah lembutan. Kita makin bisa menguasai diri dalam segala keadaan yang sulit. Di tengah-tengah pandemi, kita tetap bisa tenang menguasai diri kita, mengendalikan diri kita. Bahkan ketika kita diperlakukan tidak adil, tidak fair oleh orang-orang di sekitar kita, kita tidak membalasnya, saudaraku, tidak menyerangnya, tetapi malah kita bisa mengampuni mereka. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Nah, yang ketiga, saudara, yang ketiga berkatnya adalah, ini luar biasa sekali. Kalau kita mengembangkan buah roh kelemah lembutan, berkat ketiga adalah kita akan mendapatkan bimbingan. Bimbingan dan jalannya Tuhan. Luar biasa. Kita dikasih bimbingan oleh Tuhan dan diberikan jalan-jalannya Tuhan, saudara. Mazmur 25 ayat 9, demikian firman Tuhan. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Perhatikan kata rendah hati ini. Dalam Alkitab bahasa Inggris King James ditulisnya meek, yang berarti lemah lembut. Berarti ini blessing buat orang yang rendah hati dan lemah lembut, saudara-saudara. Di tengah pandemi ini kita membutuhkan, sangat membutuhkan bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan, saudaraku, pimpinan Tuhan, saudara. Jalan-jalannya Tuhan sangat kita butuhkan. Dan Alkitab mengatakan Dia memberikannya itu kepada orang yang lemah lembut hatinya.
Mari kita lihat perbedaan Musa dengan bangsa Israel. Lihat perbedaannya, saudara. Kita baca Mazmur 103 ayat 7. Mazmur 103 ayat 7 demikian. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Perhatikan, kalau kepada Musa, Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya. Tapi kepada orang Israel, Tuhan hanya memberitahukan perbuatan-perbuatannya saja. Ibrani 3:10. Ibrani 3:10 demikian. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Bangsa Israel kurang apa, saudara? Mereka melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Laut Teberau terbelah dua. Air yang pahit jadi manis. Mana turun dari sorga setiap hari. Tiang awan, tiang api, dan mujizat-mujizat lainnya, saudara. Namun mereka tidak mengenal jalan Tuhan. Mereka tidak mengenal rencananya Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab tadi katakan mereka keras hati. Mereka adalah orang-orang yang keras hati. Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kesombongan. Hari ini, saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus, saya katakan, jangan keraskan hati kita. Kita nggak bisa akan dapat tuntunan Tuhan sama sekali. Tuhan hanya akan menuntun, akan membimbing, memberikan jalan-jalannya kepada orang yang lemah lembut dan rendah hati. Hari ini milikilah karakter Kristus ini, lemah lembut dan rendah hati, supaya kita kaya dalam bimbingan Tuhan dan diberkati Tuhan dalam kehidupan ini. Bangsa Israel, mereka keras hati. Tapi sebaliknya Musa, Tuhan berikan kepada Musa jalan-jalannya Tuhan. Tuhan memberikan kepada Musa rencananya Tuhan. Mengapa? Karena hati Musa lembut. Dia penuh dengan kelemah lembutan, saudara-saudaraku. Pada waktu di padang gurun, Musa berkata begini, Tuhan, aku tidak mau pergi ke tanah Kanaan, meskipun tanah Kanaan itu limpah susu dan madu, tanpa bimbingan-Mu Tuhan. Bagi dia bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam kehidupannya itu jauh lebih penting daripada berkat-berkat tanah Kanaan. Dia selalu bilang, Tuhan bimbing aku. Mari kita belajar seperti Musa. Setiap hari kita berdoa dengan kerendahan hati dan lemah lembut. Tuhan, saya nggak bisa jalan sendiri. Saya butuh Engkau Tuhan. Bimbing saya Tuhan. Tuntun saya dalam hidup ini. Itulah orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati. Makanya Musa diberkati oleh Tuhan luar biasa, saudara-saudara. Saudara ingin tahu kerinduan Tuhan terhadap kita? Apa sih kerinduan Tuhan terhadap kita, saudara-saudara? Nah, kerinduan Tuhan adalah bukan mengetahui apa yang kita rencanakan. Tuhan tidak ingin mengetahui apa yang kita rencanakan. Tetapi Dia ingin kitalah yang mengetahui apa yang Ia rencanakan untuk kita. Apa kehendaknya untuk kita. Apa jalan-jalannya untuk kita, saudara-saudara. Nah, ketika Tuhan datang kepada Nuh, perhatikan, ya. Ia tidak bertanya, apa yang engkau mau lakukan untuk aku, Nuh? Tuhan nggak bertanya begitu. Tapi justru Tuhan memberitahukan rencananya. Jalan-jalannya kepada Nuh, yaitu membangun bahtera. Dan Nuh menaatinya, saudaraku. Dia membangun sebuah bahtera atas perintah Tuhan. Demikian juga ketika Tuhan datang kepada Abram. Ia memberitahukan rencananya buat Abram. Tidak tanya kepada Abram,
apa rencanamu, Bram? Tapi dia yang memberikan rencananya buat Abram, yaitu Tuhan akan membentuk sebuah bangsa melalui Abram. Jadi mari hari ini, saudaraku, kita datang kepada Tuhan selalu dengan kerendahan hati dan lemah lembut, bertanya kepada Tuhan, apa rencanamu dalam hidup saya, Tuhan? Apa kehendakmu dalam hidup saya, Tuhan? Apa jalan-jalanmu dalam hidup saya, Tuhan? Tuhan sangat senang ditanya demikian, karena itulah kerinduan Tuhan terhadap kita, anak-anaknya, saudara-saudara. Nah, saya mau cerita tentang seorang pengusaha di Chicago. Jadi ada seorang laki-laki muda yang bermaksud memulai bisnis pembuatan keju, saudara, di Chicago. Nah, setelah beberapa waktu bisnis ini gagal. Pemuda itu bahkan terlilit hutang yang cukup besar. Memprihatinkan kehidupannya, saudara-saudara. Nah, seorang temannya kemudian memberikan nasihat, masukan kepada pemuda ini. Dia berkata begini, kamu telah melakukan kesalahan. Kamu tidak menyertakan Tuhan. Kamu tidak menyertakan Tuhan. Dan meminta bimbingannya, tuntunannya dalam bisnismu itu. Pemuda itu tersadar, selama ini dia mengandalkan kekuatan dia, bukan kekuatan Tuhan. Dia berkata, benar juga. Saya tidak menyertakan Tuhan dan tidak meminta bimbingannya dalam bisnis saya ini. Mulai hari ini saya akan menjadikan Tuhan saya sebagai pemimpin dalam perusahaan saya. Saya akan bertanya kepada Tuhan. Saya ingin dipimpin oleh Tuhan. Saya ingin dibimbing oleh Tuhan. Ayat emasnya adalah Matius 6 ayat 33, saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ia sungguh-sungguh menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, saudara, dan selalu minta bimbingannya. Ia mengembalikan 25% dari keuntungan perusahaannya kepada Tuhan sebagai tanda cintanya kepada Tuhan. Dia menyembah Tuhan bukan hanya dengan tubuhnya, dengan dirinya, tapi juga dengan uangnya, saudara-saudara. Sejak saat itu bisnis pemuda ini berkembang luar biasa, luar biasa. Bukan saja berhasil keluar dari keterpurukan dan melunasi semua hutang-hutangnya, tapi perusahaan ini berkembang luar biasa menjadi perusahaan produsen keju terbesar di dunia, saudara. Kita semua tentu nggak asing lagi ya dengan yang namanya keju Kraft. Nama pemuda ini adalah J.L. Kraft, pendiri perusahaan keju Kraft. Dari seorang yang terpuruk karena mengandalkan kekuatannya, kemudian dengan rendah hati, dengan lemah lembut, dia datang kepada Tuhan, dia minta dipimpin oleh Tuhan hidupnya, dan Tuhan memberkati dia luar biasa. Hari-hari ini apa yang sedang kita alami? Apa yang saudara-saudara sedang alami? Apakah saudara sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit? Bahkan saudara berkata, saya sudah sampai di jalan buntu. Nah, hari ini saya mau katakan, selama ini saudara minta bimbingan kepada siapa? Minta pimpinan kepada siapa? Kalau kita selalu mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan manusia, mengandalkan orang lain, maka kita akan gagal, kita akan terpuruk. Hari ini saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, saya mendorong saudara, mendoakan saudara semua untuk datang kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Melekatlah kepada Tuhan di masa-masa sulit ini. Melekatlah kepada Dia, saudaraku. Dan kemudian berseru kepada Tuhan, minta bimbingannya, minta tuntunannya, minta kehendaknya, minta disampaikan jalan-jalannya kepada kita. Itulah orang yang lemah lembut, itulah orang yang rendah hati. Dan saya mau katakan bersama dengan Tuhan, orang-orang yang lemah lembut itu akan mengalami kemenangan, demi kemenangan dalam kehidupannya. Karena Tuhan berkenan dan memberkati orang yang lemah lembut. Jadilah anak-anak Tuhan yang lemah lembut. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita.
kita mau berdoa datang kepada Tuhan. Saya mau mendoakan semua saudara yang mengikuti ibadah online pada hari ini, dimanapun saudara berada. Mari saudaraku mengangkat kedua tangan saudara sebagai tanda saudara berserah kepada Tuhan. Saudara mengandalkan Tuhan. Saudara melekat kepada Tuhan. Tuhan, hamba memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Mungkin saja mereka sedang dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang sukar, mungkin menghadapi masalah-masalah di bidang kesehatan, ekonomi, keluarga mereka bermasalah. Tapi hari ini Engkau lihat hati mereka, Engkau lihat mereka datang kepada Tuhan dengan hati yang lemah lembut Tuhan. Mereka ingin mengandalkan hanya kepada Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami sifat lemah lembut pada hari ini, di mana Engkau sangat suka kepada orang-orang yang lemah lembut. Engkau berkenan, Engkau memberkati anak-anak Tuhan yang lemah lembut. Engkau memberkati dengan menjadikan mereka sebagai pewaris bumi ini. Engkau memberkati mereka dengan sifat yang luar biasa, yaitu bisa mengendalikan dirinya dalam keadaan sesulit apapun untuk tidak emosi, tidak membalas, tidak menyerang, tetapi menggantungkan hidup mereka mutlak kepada Tuhan. Dan juga berkat bimbingan-Mu Tuhan, berkat tuntunan-Mu, berkat jalan-jalan-Mu Tuhan. Hari ini Engkau yang menumpangkan tangan kepada anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, jamah mereka, berikan kepada mereka hari ini kekuatan dari Roh Kudus, dan biarlah mereka dimampukan untuk mengembangkan buah roh kelemah lembutan, sehingga hidup mereka, anak-anak-Mu ini Tuhan, diberkati oleh Tuhan luar biasa. Terima kasih, yang sakit Tuhan jamah, dalam nama Yesus diberikan kesembuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan pesan kesehatan. Biarlah semakin hari semakin kita melekat dengan Tuhan dan semakin peka akan suara Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Kita bawa bangsa Indonesia di hadapan Tuhan. Tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya.
tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Bunadi Subrata yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini yang menguatkan kita semuanya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur siang hari ini Bapa. Terima kasih buat ibadah yang sudah kami lewati dari mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap ibadah yang kami lakukan pada siang hari ini. Meskipun kami melewatinya di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya bahwa ada hadirat Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kalau pada siang hari ini Bapa kami sudah mendengarkan firman-Mu, firman yang selalu menguatkan kami. Bahwa kami percaya Bapa, ada kekuatan ketika kami memiliki sikap hati yang lemah lembut Tuhan. Kami diubahkan, kami dipulihkan dari hati kami yang keras ya Tuhan Yesus. Sehingga kami memiliki hati yang lemah lembut Tuhan. Dan di dalam kelemah lembutan ini kami memiliki kekuatan yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa yang disampaikan oleh hamba-Mu pada siang hari ini. Engkau memberkati dan mengurapi hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Bunadi Subrata bersama dengan ibu dan keluarga besar Bapa. Kami percaya bahwa Engkau akan memakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, lebih dahsyat lagi. Banyak tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat yang akan Kau nyatakan dalam kehidupan pelayanannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat hamba-Mu yang luar biasa ini Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk para diaken, penatua, para pelayan-pelayan di gereja Tuhan. Kami mengucap syukur kepada hamba-hamba-Mu yang selalu setia terus Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan di tengah-tengah gereja GKS Grogol Tuhan. Terima kasih Bapak buat urapan-Mu yang selalu baru buat hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau akan memberkati para diaken, penatua, bahkan para pelayan Tuhan, pemain musik Tuhan, guru-guru sekolah minggu, atau bahkan aser-aser yang terlibat Tuhan. Kami percaya bahwa ada selalu urapan Tuhan, urapan yang baru, bahkan tanda-tanda heran yang selalu Tuhan berikan buat mereka, sehingga mereka terkagum dan merasakan begitu dahsyat Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Dan terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat gereja GKS Grogol Tuhan. Engkau akan terus memberkati gereja GKS Grogol Tuhan. Lebih lagi Tuhan, banyak menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus, dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa di surga. Dan kami berdoa Bapa buat keluarga-keluarga di dalam gereja GKS Grogol Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap umat-Mu ya Bapa di surga.
Engkau memberkati kehidupan lepas pribadi mereka Tuhan, di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing Bapa. Di dalam pekerjaannya, di dalam sekolah, di dalam kuliah, di dalam usaha bisnisnya Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang selalu memegang mereka Bapa. Dan mereka percaya bahwa tangan Tuhan tidak akan pernah melepaskan mereka. Dan mereka selalu mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Ya Bapa di sorga, ketika mereka mengalami suatu pergumulan Tuhan, apapun itu yang mereka alami saat ini pergumulan Tuhan, kami percaya bahwa mereka akan selalu menaruh pengharapan mereka ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami juga Tuhan yang akan menaruh seluruh pengharapan kami kepadamu Tuhan, karena kami percaya bahwa jalan keluar semuanya ada di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dan kami mengucap syukur juga Tuhan buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Bapa, Engkau memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Mulai dari jajaran yang paling tinggi, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri Tuhan. Bahkan dari pimpinan-pimpinan daerah yang pusat sampai yang terkecil Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka satu persatu Bapa. Engkau akan terus memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka, kemampuan kepada mereka Bapa, untuk mereka boleh bersatu hati memimpin bangsa Indonesia dengan baik dan benar Tuhan. Dijauhkan dari segala sikap-sikap perbuatan yang tercela di hadapan Tuhan. Dijauhkan dari segala korupsi-korupsi yang tercela di hadapan Tuhan. Ya Bapa di sorga, biarkanlah pemimpin-pemimpin ini Tuhan boleh bekerja satu hati Tuhan untuk membangun bangsa dan negara. Karena mereka dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin negara ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dan kami mengucap syukur Bapa buat kehidupan kami. Hari lepas hari kami percaya bahwa kami selalu dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang akan selalu menjauhkan kami dari segala mara bahaya, malapetaka, bahkan sakit penyakit dan virus-virus sampar yang ada di luar sana Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu Allah yang sudah memerdekakan kami, sudah menyelamatkan kami Tuhan. Dan kami percaya dengan iman kami Tuhan, bahwa Tuhan yang akan selalu berada di depan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur pada siang hari ini Tuhan. Dan kami bawa bekal kami dari firman yang kami peroleh pada siang hari ini, untuk kami melangkah ke depan untuk selanjutnya dalam kehidupan kami Tuhan. Agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang benar ya Bapa. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita sudah sampai di akhir ibadah. Mari kita menerima berkat Tuhan. Arahkan hati kepada Tuhan dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu, semangat selalu di dalam Tuhan. Sampai berjumpa dalam ibadah online berikutnya. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Sampai jumpa minggu depan di PA Zoom setiap hari Rabu jam 7:30 malam dan di DPP Zoom setiap hari Jumat jam 7:30 malam. Dan jangan lupa, setelah ini jam 11:30 siang akan ada ibadah sekolah minggu. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan memberkati.